Misteri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Misteri Rumah Besar. Adam, jangan terlalu jauh ya. Ingat, sebelum gelap, kamu sudah harus pulang. Beres, Kek. Pokoknya, kamu tidak boleh masuk terlalu jauh ke hutan. Apalagi mendekati sungai. Bahaya. Siap, Kek. Adam pergi dulu. Hai, namaku Adam. Usiaku 11 tahun. Aku senang berpetualang sendiri dengan sepedaku. Anak ini. Kalau yang ini adalah kakekku tersayang. Tapi sayangnya dia terlalu khawatir padaku. Padahal aku sudah hafal betul hutan ini. Karena tiap kali liburan aku pasti menjelajahinya. Yuhu! Liburan di rumah kakek memang paling seru. Ah, itu dia sungainya. Aku akan mengisi botol minumku dulu. Sungai ini tidak pernah berubah. Masih bersih dan jernih. Ah, segarnya. Siapa itu? Kok ada rumah di sana? Perasaan dulu nggak ada deh. Tapi kok sepi ya? Apa jangan-jangan rumah itu masih kosong? Adam. Adam. Adam, kakek bilang jangan main jauh-jauh. Ini nggak jauh, Kek. Ada masih belum melewati sungai kok. Adam. 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 Maafin Adam, Kek. Adam cuma mau mengintip sebentar. Permisi. Pintunya tidak terkunci. Permisi. Adakah orang di sini? Gelap sekali di sini. Banyak barang-barang kuno dan mewah. Masih bagus, tapi seperti ditinggalkan dengan tergesa. Semuanya sudah berdebu. Kalau sudah berdebu begini, pasti sudah lama sekali ditinggalkan. Tapi tahun kemarin saja, rumah ini belum ada loh. Wah, rumah ini besar sekali. Ada foto di sini. Dua anak kecil di foto ini. Apakah mereka bersaudara? Tapi wajah mereka kelihatan berbeda. Hei, apa yang kau lakukan dengan foto itu? Kau berniat mencuri di rumahku. Siapa kau? Aku tidak bermaksud mencuri. Aku kebetulan lewat di sekitar sini dan penasaran dengan rumah besar di tengah hutan seperti ini. Aku kira rumah ini kosong. Ternyata ada penghuninya. Tentu saja ada penghuninya. Aku tinggal di sini. Kok rasanya aneh ya? Tapi... Oh iya, perkenalkan, namaku Adam. Kalau boleh tahu, siapa namamu? Namaku William. Kau bisa memanggilku Will. Hai Will, maafkan aku ya. Sudah masuk ke rumahmu tanpa izin. Sudahlah. Di sini sudah sering terjadi hal seperti itu. Lupakanlah. Yang penting, kau benar-benar tidak mengambil barang-barang di sini. Aku tidak berniat mengambil apapun kok. Berhubung kau sudah datang ke sini, mau main sebentar tidak? Aku akan mengajakmu keliling. Aku bosan sekali. Sudah lama tidak ada yang datang mengunjungiku.
kamu beneran tinggal sendirian? Iya, Kamu nggak takut kalau ada orang jahat yang masuk kemari? buat apa takut? Seharusnya merekalah yang takut padaku. Dari tadi dia ngomong aneh melulu. Will, maaf ya. Dari tadi aku penasaran banget. Tapi di mana orang tuamu? Kenapa kau tinggal sendiri di rumah sebesar ini? Kamu kan masih kecil. Orang tuaku sedang pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis. Aku disuruh menjaga rumah ini. Wah, kau benar-benar pemberani, Will. Nah, ini adalah kakekku. Dia dulu hobi berburu. Rumah ini pun sebenarnya milik kakek. Gimana? Kakekku hebat kan? Menarik sekali. Ayo, aku akan mengajakmu ke tempat lain. Wah, kamarmu luas sekali. Tentu saja. Keren banget kamu punya piano. Wah, kalau aku punya kamar seperti ini, aku pasti akan betah sekali di rumah. Kamu tidak punya saudara? Enggak, Lalu yang ada di foto itu siapa? Aku kira dia saudaramu. oh, ini sahabatku yang sudah kuanggap saudara sendiri. Namanya Ronald, tapi kami sudah lama sekali berpisah. Dia menghilang tanpa kabar. Dia pasti marah padaku. Ronald? Aneh sekali. Namanya sama dengan nama kakekku. Nama kakekmu Ronald. Kalau begitu, tunggu sebentar. Aku punya sesuatu untuk kakekmu. Tolong berikan ini pada kakekmu. Arloji, memangnya kamu kenal dengan kakekku? Mungkin saja dia adalah orang yang aku cari. Lagi pula, di arloji itu tertulis nama Ronald. Bentuknya sudah kuno. Siapa tahu kakekmu suka, iya kan? Tapi apa tidak apa-apa? Arloji ini sepertinya benda berharga. Sudah, toh itu bukan punyaku. Itu memang milik Ronald kok. Baik. Terima kasih, Will. Akan kuberikan arloji ini pada kakek. Oh iya, ngomong-ngomong, sudah sore. Aku harus pulang nih. Kakek pasti menungguku. Ya, terima kasih sudah berkunjung ke rumahku ya. Sampai jumpa, Will. Dadah. Kakek, aku pulang. Kakek, aku punya cerita seru. Sepertinya petualanganmu seru sekali hari ini. Dari mana saja kau? Aku tadi bersepeda sampai hutan di dekat gunung, Kek. Lalu aku lihat ada rumah besar dan aku bermain di sana. Rumah besar? Iya, ada rumah besar. Kapan sih rumah itu dibangun? Tahun kemarin saja belum ada. Kau bermain di rumah besar di hutan? Iya, Kek. Lalu aku bertemu dengan Will. Katanya dia tinggal sendirian di sana. Keren sekali. Dia memberiku ini. Sebuah arloji untuk kakek. Ini siapa yang memberikan arloji ini, Adam? Namanya William, Kek. Ini fotonya. Astaga, kau bertemu William? Kakek kenal dengan anak ini. Astaga, benar. Ini adalah Will. Sebenarnya, William adalah sahabat kecilku. Kami sering bermain bersama. Suatu hari, ayah dan ibu William sedang pergi ke luar negeri untuk bisnis. Kami hanya berdua saja saat itu. Saat kami bermain, William menjatuhkan arloji favoritku di gudang bawah tanah yang gelap dan menyeramkan. Aku terlalu takut untuk masuk ke sana. Jadi, Will berkata
dia akan masuk sendiri untuk mengambil arloji itu. Jangan masuk ke gudang bawah tanah sendiri. Aku akan memanggil orang untuk membantu kita. Kamu penakut sekali sih. Tidak ada hantu di sana. Kamu tunggu di sini saja. Aku akan masuk sendiri. Gelap sekali. Kita minta bantuan saja. Tidak perlu. Aku masuk dulu ya. Cuma turun sebentar saja tidak akan masalah. Ternyata lebih gelap daripada dugaanku. Will terpeleset dan jatuh. Ku panggil-panggil namanya, namun ia tak kunjung bangun. William! William! Luka di kepala William sangat parah. Meskipun sudah dibawa ke luar negeri, William tidak bisa diselamatkan. Sejak saat itu, keluarga William tidak pernah datang lagi. Rumah itu pun terabaikan. Aku juga tidak pernah lagi bermain hingga ke batas sungai. Dan 10 tahun yang lalu, rumah itu sudah dirobohkan. Apa? Dirobohkan? Lalu, rumah yang aku lihat tadi siang? Sepertinya Will terus menungguku. Syukurlah dia bertemu denganmu. Aku harap sekarang dia bisa beristirahat dengan tenang. Aku bermain dengan hantu. Makanya jangan melanggar nasihat kakek. Aku bermain dengan hantu. Misteri boneka dari hutan keramat. Daun berguguran di atas outside town, kota kecil di pedalaman. Hai, namaku Dani. Aku baru saja datang di kota outside town. Aku masih duduk di kelas 5 SD. Letak sekolahku dengan rumah tidak begitu jauh. Aku cukup berjalan kaki. Sampai juga di sekolah. Inilah sekolahku, outside school. Satu-satunya sekolah yang ada di kota ini. Aku sebenarnya suka belajar di sekolah ini. Karena aku bisa menyalurkan hobiku menggambar di sini. Aduh, gambarku jadi rusak. Maaf ya Dani, aku nggak sengaja menyinggolmu. Albert, Tapi berkat singgolanku tadi, bukannya gambarmu jadi lebih bagus. Jadi lebih artistik, mirip Picasso. Atau kamu jadi marah karena singgolanku tadi? tidak apa kok Albert. Mereka terus saja menggangguku. Kau bilang apa tadi? Tidak ada kok. Oh iya, aku dan Nelson ada permintaan. Kamu harus membantu kami. Apa itu? Akan kujelaskan nanti sepulang sekolah. Temui aku di dekat danau. Baiklah. Jangan lari ya. Kalau kau lari, nanti kau akan kucari sampai ketemu. Di mana Albert dan Nelson? Mengapa mereka belum datang juga? Tidak di sini rupanya kau. Berani juga. Jadi sesuai yang kusampaikan tadi, aku ada tugas untukmu. Apa itu? Tidak yang aneh-aneh kan? Simpel saja. Aku hanya meminta kau untuk ke sana. Ke hutan keramat yang ada di tengah danau. Ke hutan keramat? Kau sudah gila? Gak tahu mitos yang ada di hutan itu kan? Di sana ada sebuah pohon keramat.
Di pohon tersebut ada banyak sekali boneka. Aku minta kau untuk mengambil satu saja boneka dari pohon itu. Mengambilnya. Benar, jika kau berhasil mengambilnya, aku berjanji aku dan Nelson tidak akan mengganggumu lagi. Bagaimana? Apakah kau berani? Itu. Jika tak berani, maka aku dan Nelson akan selalu berada di dekatmu. Hutan keramat. Kudengar itu hutan yang penuh misteri. Banyak sekali yang melihat hantu di sana. Tidak. Aku tak mau ke sana. Malam harinya, Bagaimana ya? Kalau aku ambil boneka dari hutan keramat, aku takut ketemu hantu. Tapi kalau aku tidak mengambil boneka, aku akan diteror Albert terus. Aku pergi saja. Daripada terus diganggu Albert, lebih baik kuturuti permintaannya. Dengan begitu, dia tidak akan menggangguku lagi. Itu dia hutannya, tak jauh dari sini. Tinggal menyeberang dengan perahu kecil saja. Hutannya cukup dekat. Untung saja hari ini airnya tenang. Seram sekali. Itu dia hutannya, sudah kelihatan. Ayo Dani, kamu berani. Hantu itu tidak ada. Takut hanyalah sebuah sugesti. Gelap sekali di sini. Di mana pohonnya ya? Aduh, apa itu tadi ya? Duh, kok nggak sampai-sampai ya? Apa aku pulang saja? Itu dia. Seram sekali pohonnya. Bonekanya pun terlihat menyeramkan. Katanya dulu digunakan untuk ritual mengusir setan. Sudahlah, ambil saja satu dan pergi dari sini. Maafkan aku, pohon. Dani pun segera kembali ke rumah setelah berhasil mengambil satu boneka. Esok harinya, Ini, aku telah mengambilkan boneka itu dari pohon keramat. Jadi kamu harus menepati janji. Jangan menggangguku lagi. Wah, tak kusangka kau berani mengambil boneka ini dari hutan keramat. Baiklah, aku tak akan mengganggumu lagi. malam itu di rumah Albert. Boneka itu disimpan Albert di kamarnya. Pergi. Untung aja cuma mimpi. Albert kembali tidur, tapi mimpi buruk itu kembali datang. Pergi. Albert, kenapa kau membawaku
Misteri. Albert, di mana aku? Ini bukan rumahku. Kembalikan aku, Albert. Beberapa hari kemudian, Danny, Albert, bukankah kau sudah berjanji untuk tak menggangguku lagi? Tolong kembalikan boneka ini, Dani. Kumohon. Tolonglah, Dani. Boneka ini sungguh menghantuiku. Setiap malam, ia terus datang ke mimpiku dan minta dikembalikan ke hutan keramat. Baiklah, aku akan membantumu. Tapi kau harus berjanji untuk tidak menggangguku atau teman-teman yang lain. Akan kuturuti permintaanmu. Asal boneka itu pergi dariku. Ternyata aku jauh lebih pemberani daripada dia ya. boneka itu pun pulang kembali ke hutan keramat. Misteri hilangnya bekal Ando. Matahari mulai muncul kembali dari balik awan mendung yang kian memudar, menyinari halaman sekolah SD Terang Mulia. Wah, sudah terang nih. Bisa main basket lagi. Ando, teman-teman, sudah terang nih. Ayo main basket lagi. udah terang ya? Ayo main lagi. Aku udah gak sabar ingin mengalahkanmu, Kri. Yang lain pada kemana? Itu lagi pada jalan keluar. Tapi kayaknya ada yang gak ikut ekskul basket. Lebih milih mager di kelas. Ya udah, biarin aja. Yuk ah, ke lapangan basket. Siap. Siang itu, beberapa anak-anak kelas 6 SD Terang Mulia mengikuti kelas ekstrakurikuler basket. Tak terasa, sudah setengah jam mereka bermain. Awan mendung masih sedikit menggelayuti langit. Capek sekali. Tapi sungguh seru. 3 poin 3 kali berturut-turut bisa masuk semua. Kamu lagi beruntung aja itu, Ndok. Kalau aku jaga juga paling nggak masuk. Temani aku ke kelas bentar, Yunda. Aku mau ambil uang saku buat beli minum. Ayolah, aku juga mau mengambil bekalku. Laper nih. Siapa tahu habis makan, energiku kian bertambah dan mengalahkanmu, Kri. Tapi layupmu makin bagus loh. Siapa dulu? Ando gitu? Si paling gesit, baik hati, dan tidak sombong. Kok berkurang? Bekal makanku berkurang. Nuggetku hilang 2. Siapa ini yang mengambil? Kau yakin jumlahnya berkurang? Aku yakin sekali. Tadi Mama memasukkan 4 nugget untukku. Aku melihatnya sendiri. Sebelum basket tadi, aku juga masih melihatnya utuh. Tapi sekarang hilang 2. Aku tidak mau berasumsi jauh. Tapi berarti kemungkinan yang mengambil adalah orang yang gak ikut latihan basket tadi. Tadi aku melihat ada 3 orang yang tidak ada di lapangan basket. Ada Sebastian, Jimmy, dan Charlie. Kemungkinan 3 orang ini yang mengambil nuggetmu. Pasti ini Sebastian. Dia kan paling usil di kelas. Jangan terburu-buru dalam menilai. Lebih baik kita tanyakan dulu ke mereka bertiga. Bakri pun memanggil 3 orang yang diduga mengambil nugget milik Ando. Mereka adalah Sebastian, Charlie, dan Jimmy. Ketiganya memiliki kesamaan tidak ikut basket sewaktu ekskul. Hei Kacamata, kenapa kamu memanggil kami? Kamu ada masalah dengan kami? Tenanglah teman-teman, aku hanya ingin mengajukan sedikit pertanyaan. Jadi, Ando telah kehilangan nuggetnya.
Kami hanya ingin bertanya, kemana kalian saat kami semua sedang basket? Mungkin salah satu dari kalian ada yang melihat pelakunya. Aku tak tahu. Walau aku gak basket, tapi aku tadi ke kantin sebentar untuk membeli roti. Tapi ternyata kantin sudah tutup. Jadi aku hanya tiduran sebentar di dekat kantin. Terima kasih Charlie. Gimana dengan kamu Sebastian? Aku juga tidak di kelas tadi. Aku pergi ke ruang UKS untuk ambil plester dan beristirahat di sana. Nih, bukti plesternya. Kalau kamu Jimmy, kemana kau? Apakah kamu melihat pelaku yang mengambil nuggetnya Ando? Mana aku tahu. Aku dari tadi jogging-jogging di belakang sekolah. Walau nggak ikut basket, tapi semuanya nggak ada di kelas. Gimana nih, Kri? Tenang, pelakunya ada di antara mereka kok. Salah satu dari mereka telah berbohong. Siapa? Sebastian berkata jujur, dia memang ke UKS. Di sikunya terdapat plester baru dan ada lipatan kain di wajahnya. Itu hanya bisa didapat jika kita tidur di kasur dengan waktu yang cukup lama. Di sekolah ini, kasur hanya ada di ruang UKS. Tinggal Charlie dan Jimmy. Dan pelakunya adalah Jimmy. Kenapa aku? Aku punya alasan kuat kenapa kau berbohong. Aku tidak bohong. Bukan aku pelakunya. Pasti Charlie yang memakan 2 nugget milik Ando. Dia kan bilang dia kelaparan, jadi ke kantin. Karena kantinnya tutup, maka dia pasti yang mengambil nugget Ando. Kok kau menuduhku? Baiklah, kujelaskan kenapa aku tahu kau berbohong. Yang pertama adalah kau berbohong jika kau telah jogging di belakang sekolah. Kau tetap di kelas saat itu. Dari mana kau tahu? Itu mudah saja. Lihatlah sepatumu itu. Hah? Sepatumu terlalu bersih. Kau tahu sendiri, sebelum kita latihan basket tadi, sempat hujan deras. Belakang sekolah merupakan tanah becek. Jika memang benar kau jogging di sana, sudah pasti sepatumu kotor. Tadi sepatuku sudah aku bersihkan kok. Kau yakin? Mana tisu untuk membersihkannya? Sudah pasti kau harus melap dengan tisu atau lap untuk membersihkannya. Namun, aku tak melihat benda itu di sekitar sini. Tempat sampah pun bersih. Dan ada satu lagi alasan kenapa aku semakin yakin jika kau yang mengambilnya. Kau mengatakan jika ada 2 nugget yang hilang. Padahal sejak awal aku tidak mengatakan berapa jumlah nugget yang hilang. Namun, dari mana kau tahu jika yang hilang adalah berjumlah 2? Itu. Sudahlah, mengaku saja, Jim. Toh, aku tidak akan marah asal kau mau mengakui kebohonganmu. Iya, maafkan aku, Ndo. Aku yang memakan nuggetmu. Perutku tadi lapar sekali. Aku tak sempat makan karena takut terlambat ekskul basket. Tapi sampai sekolah, aku malah gak ikut basket karena lapar. Kulihat kau tadi membawa bekal, jadi aku hanya ingin mengambil sedikit. Ya sudahlah, bilang aja kalau mau minta, pasti akan aku beri kok. Kasus hilangnya bekal Ando pun terpecahkan. Misteri Gadis Kecil di Tengah Hutan. Seri misteri. Aneh sekali. Kompasku sudah menunjukkan ke arah yang tepat. Ayolah, jangan bilang kalau aku tersesat. Namaku Benjamin, tapi orang biasa memanggilku Ben. Hobiku berpetualang. Termasuk salah satunya mendaki pegunungan yang tinggi. Awalnya kukira ini akan menjadi pendakian yang sempurna. Tapi ternyata tidak.
Aku sepertinya tersesat. Aku merasa hanya berputar-putar saja, sementara matahari semakin tenggelam. Memang sih, tidak ada hewan buas di sini, tapi tetap saja berbahaya jika malam tiba. Hah, tidak. Jangan berpikir yang buruk dulu. Aku tak boleh berdiam diri. Aku harus terus mencari jalan keluar. Apakah itu sebuah pondok? Benar. Itu pondok. Syukurlah aku selamat. Pondok itu terlihat tua dan menyeramkan. Awalnya, Ben merasa takut. Namun, dia memantapkan hati untuk mendekat. Yang penting coba saja dulu. Permisi. Oh, halo gadis kecil. Namaku Ben. Aku tersesat. Apakah orang tuamu ada? Aku ingin minta bantuan. Hei, tunggu dulu. Aku tidak bermaksud jahat. Ayo, tolonglah aku. Aku butuh bantuan. Pergilah dari sini, Tuan. Jika ayahku melihatmu, kau tidak akan selamat. Hah? Ben pun meninggalkan pondok dan gadis kecil itu. Aneh sekali gadis itu. Aku tidur di sini saja. Siapa tahu gadis itu berubah pikiran dan mau menolongku. Ada apa dengan gadis kecil itu ya? Kenapa ia ketakutan? Ada apa dengan ayahnya? Memangnya ayahnya penjahat? Aku kesal. Ku tinggal tidur saja. Ben memutuskan untuk tidur di dekat pondok tersebut. Malam semakin larut. Hangatnya api unggun membuat Ben cepat terlelap. Tuan? Bangunlah, Tuan. Hah? Kenapa kau di sini, gadis kecil? Aku akan membantu mengantarmu keluar dari hutan ini. Segera kemasi barangmu jika kau ingin selamat. Selamat? Kenapa sih? Dari tadi kamu bicara hal-hal yang aneh. Ikuti saja kata-kataku. Jika ayahku menemukanmu, kau sudah pasti tak akan selamat. Baiklah. Ben mengemasi barang-barangnya dan mengikuti gadis kecil itu berjalan menembus hutan yang gelap. Aku mendengar suara arus sungai yang deras. Tapi aku tak melihat sungai. Sebenarnya di mana ini? Kabut ini terlalu tebal. Aku hampir tak bisa melihat. Apakah kau yakin ini jalan yang benar? Namun, gadis kecil tak menjawab pertanyaan Ben. Ia hanya diam saja dan menunjuk ke sebuah jembatan. Oh, ini toh sungainya. Tadi suara arus sungai deras sekali. Tapi kok ternyata sangat tenang ya? Ini semakin aneh saja. Apakah jembatan ini aman? Kayunya rapuh sekali. Tidak ada pegangannya lagi. Maaf kalau aku banyak bicara. Mereka pun melanjutkan perjalanan tanpa bicara lagi. Suasana sunyi
begitu mencekam. Ben melihat sebuah pohon yang tampak bercahaya. Pohon itu terlihat misterius, menjulang tinggi, berdaun lebat, dan dikelilingi oleh ribuan kunang-kunang. Tuan, Ya, aku hanya dapat mengantarmu sampai sini saja. Aku tak bisa melewati batas. Selanjutnya, Anda jalan sendiri mengikuti jalan setapak yang ada. Maka, Anda akan keluar dari hutan ini. terima kasih telah mengantarkanku, gadis kecil. Terlalu banyak keanehan pada gadis kecil itu. Semoga ia benar-benar mengarahkanku ke jalan yang benar. Kenapa jalan ini panjang sekali? Kakiku terasa pegal, tapi aku tak bisa berhenti. Ben jatuh dan tak sadarkan diri karena tersandung sebuah akar pohon. Hei, ia terbangun. Nak, kau sudah bangun? Kau bisa melihat kami? Di mana aku? Siapa Anda? Tenanglah, kami dari Basarnas. Kau tak kunjung kembali ke pos selama 7 hari dan tak ada kabar darimu. Maka kami mencarimu. 7 hari? Tenang, kami akan membawamu ke rumah sakit. Perasaan aku hanya menghilang selama 1 hari. Mengapa mereka bilang 7 hari? Lalu, siapa sebenarnya gadis kecil itu ya? Apakah aku hanya bermimpi? Ayah? Maafkan aku, Ayah. Lain kali, aku tidak akan mencampuri urusan Ayah. Halo teman-teman dan kakak-kakak semua. Pengen bisa bikin komik, game, dan animasi seperti Riri? Ikuti pelatihannya di GameLab aja. Kunjungi website kami di www.gamelab.id/kelas kreator. Dijamin gampang, siapa aja bisa.